Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali lagi di channel Ceritain Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Machete tahun 2010. Film ini menceritakan tentang balas dendam dari agen federalis sekaligus mantan polisi, yang dimana dia dikhianati oleh orang yang telah memberinya tugas. Gimana nasib orang tersebut? Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika sudah, dan tak usah banyak cincong, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan polisi yang akan melakukan penyelamatan, yang dimana sanderanya telah ditahan di markas bandar narkoba. Sempat dilarang oleh atasannya, namun polisi tersebut tetap nekat untuk menyelamatkan Sandra. Dengan berani, polisi tersebut langsung menabrakkan mobilnya di pintu utama, yang membuat temannya tewas tertembak. Di sana, polisi tersebut langsung membacok semua anak buah dari bandar narkoba. Ketika Sandra telah ditemukan, ternyata dia adalah seorang gadis dengan keadaan telanjang bulat. Polisi tersebut langsung membawa Sandra untuk pergi dari tempat itu. Namun belum sempat keluar, gadis tersebut malah menancapkan golok ke paha polisi, yang membuat sang polisi menjadi kesakitan. Tak lama keluarlah sang atasan polisi beserta bandar narkoba. Di sana polisi tersebut kaget karena atasannya telah berkhianat dan bekerja sama dengan bandar narkoba. Di sana bandar narkoba yang bernama Torres berniat membunuh polisi dengan memenggal kepalanya. Namun dia mengurungkan niatnya dan membiarkan sang polisi mati terbakar. Dan inilah Machete. You don't deserve to die honorably. Tiga tahun kemudian, tampak polisi tersebut sudah pensiun dan tak menjadi polisi lagi. Dia bernama Cortez. Dia bekerja seperti sama halnya dengan orang biasa. Lalu diperlihatkan seorang polwan yang sedang mengawasi tempat di sana. Di sini polwan tersebut tampak curiga pada Cortez, yang tampak seperti bukan orang biasa. Lalu sang polwan pergi ke sebuah kedai yang berjualan kopi. Di sana sang pemilik kedai yang bernama Luz sudah tahu tujuan polwan pergi ke kedainya, yaitu hanya untuk mencari informasi tentang si Cortez. Karena tak mendapatkan informasi, sang polwan langsung pergi dari tempat itu. Malam harinya terlihat sekumpulan orang Meksiko yang akan melewati perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Namun mereka dihentikan oleh polisi penjaga perbatasan Amerika, yang langsung menembak mati mereka semua. Esok paginya saat Cortez ingin pergi kerja, dia dijemput oleh seseorang yang mengajaknya ke suatu tempat. Singkat cerita, rupanya Cortez diajak ke kantor milik pria yang telah menjemputnya. Pria tersebut bernama Jackson. Jackson memberi tawaran dia akan membayar Cortez sebanyak $150.000 jika Cortez mau menjalankan satu misi bahaya, yang misinya adalah Cortez harus membunuh orang yang bernama John LeClugin, seorang senator yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Alasan John LeClugin harus dibunuh karena jika dia berhasil menjadi wali kota, maka orang Meksiko yang ada di Amerika akan diperbudak untuk membangun tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Demi kebaikan kedua belah pihak, maka John LeClugin harus mati dengan cara dibunuh. Cortez pun tertarik dan menerima misinya. Lalu Jackson menunjukkan persenjataan yang akan dipakai oleh Cortez. Cortez yang nggak banyak cincong, hanya memilih satu tembak dan satu buah golok. Lalu setelah itu, Cortez menitipkan uangnya pada Luz, karena saat ini Luz lah yang Cortez percaya. Singkat cerita, Cortez menaiki gedung dengan menyamar menjadi tukang cuci lantai.
Ketika Cortez sudah mengambil ancang-ancang, tiba-tiba dia ditembak oleh anak buah Jackson. Dan anak buah Jackson juga menembak kakinya senator John Wick Lugin. Jackson yang melihatnya langsung menuduh Cortez adalah orang yang menembak John Wick Lugin. Sedangkan Cortez yang sedang kabur, dia sempat dihadang oleh anak buah Jackson. Namun dengan mudah, Cortez bisa melumpuhkan mereka semua. Namun saat di bawah, Cortez berhasil ditangkap oleh anak buah Jackson yang menyamar menjadi polisi. Dia dibawa ke suatu tempat untuk diberikan kepada Jackson. Karena tak diborgol, Cortez berhasil menusuk salah satu polisi palsu tersebut dengan menggunakan golok dan membuat kendali mobil hilang dan menabrak dan meledak. Di sisi lain, rupanya Jackson menghubungi seseorang yang rupanya orang tersebut adalah bandar narkoba yang bernama Torres. Saat Torres melihat cuplikan videonya, Torres kaget bahwa orang yang telah ia bunuh bisa selamat. Torres menyarankan untuk cepat membunuh orang tersebut sebelum Jackson terbunuh oleh orang itu. Di sisi lain, rupanya Cortez berhasil diselamatkan oleh orang-orang Meksiko yang mendukungnya. Dia dibawa ke rumah sakit yang kebetulan suster dan dokter yang merawatnya adalah orang Meksiko. Tak lama datanglah para anak buah Jackson yang akan membunuh Cortez. Cortez yang diberitahu anak buah Jackson telah datang, langsung bergegas mengambil pisau operasi yang ada di kamar rumah sakitnya. Singkat cerita, mereka memancing anak buah Jackson dengan tabung gas yang diletakkan di tempat tidur. Saat pandangan mereka teralihkan dengan brutal, Cortez langsung menyerang mereka dengan sadis. Dan menarik usus salah satu orang untuk terjun masuk ke lantai bawah. Dengan cepat, Cortez langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, diperlihatkan polwan dihubungi oleh atasannya bahwa sang polwan harus mencari informasi tentang orang yang menembak John Wick Lugin. Saat melihat mukanya, sang polwan kaget karena orang yang menjadi tersangka adalah orang yang ia curigai sejak awal. Di sisi Cortez, dia berhasil selamat dan diajak bersembunyi di rumah Luz. Rupanya, Cortez diajak ke rumah Luz untuk bersembunyi sementara. Di sana Cortez melihat semua foto Luz yang menyimpulkan bahwa Luz dulu adalah seorang mantan tentara. You're a fighter. Only when there's something worth fighting for. Di sisi polwan, dia berhasil menemukan informasi tentang Cortez yang rupanya Cortez sendiri adalah mantan polisi sekaligus mantan anggota federalis yang sangat berpengaruh pada dunia politik. Oh my god. Di sisi Jackson, saat makan bersama keluarganya, dia menghubungi anak buahnya untuk segera menemukan Cortez. Jika tidak, maka nyawa mereka akan bahaya. Anak buah Jackson pun langsung mencari informasi di mana Cortez, yang akhirnya dia berhasil menemukan rumah Luz. Cortez yang menyadari anak buah Jackson datang. Dia segera bangun dan bersiap-siap saat salah satu anak buah mengetuk pintu. Cortez dengan sigap langsung menusuk kepala anak buah Jackson dengan golok hingga tembus. Ketika anak buah yang lain masuk, dengan cepat Cortez membabat habis semua anak buah Jackson di sana. Cortez yang berhasil kabur, dia tak sengaja berpapasan dengan polwan yang sedang mencarinya. Lalu Cortez dibawa polwan untuk dibawa ke kantor polisi. Namun saat di tengah jalan, Cortez berhasil merebut pistol dari polwan dan menyuruhnya untuk putar balik. Di sana Cortez bercerita bahwa ia telah dijebak dan dia tak menembak John Wick Lugin, melainkan ada penembak lain yang menembak dirinya dan menembak John Wick Lugin. Di sisi Jackson, dia kaget karena tahu identitas asli dari Cortez, yang rupanya Cortez adalah mantan polisi sekaligus mantan federalis yang bekerja sebagai agen ganda. Torres memberitahu bahwa dia telah mencoba untuk membunuhnya, namun semua itu gagal. Jackson yang kehabisan akal, dia langsung membunuh anak buahnya yang tak berhasil membunuh Cortez. Di sisi Cortez, rupanya dia pergi ke gereja untuk menjumpai saudaranya yang sekarang menjadi pastor.
Di sana, Cortez meminta dokumen tentang Jackson. Cortez baru mengetahui bahwa Jackson juga bekerja sama dengan Torres, si bandar narkoba. Setelah mendapat dokumen Jackson, Cortez lalu pergi menggunakan mobil milik gereja. Cortez langsung mendatangi Jackson ke rumahnya dengan menyamar menjadi tukang kebun. Sempat dihadang, dia berhasil melumpuhkan 2 penjaga dengan sangat mudah. Karena tak menemukan Jackson, maka Cortez hanya menculik istri dan anaknya dengan keadaan telanjang dan membawanya ke gereja tempat saudaranya menjadi pastor. Hey bro, Sedangkan Jackson yang baru pulang, dia kaget setelah melihat rekaman anak dan istrinya sedang berzina bersama Cortez di kolam renang. Tak lama dia ditelepon oleh orang sewahannya. Say, Padre. Singkat cerita, Cortez langsung meminta polwan untuk membuka file yang terkunci. Saat file sudah terbuka, rupanya Jackson, polisi perbatasan, dan John Lugin kerjasama dengan Torres. Rencana mereka yaitu akan membangun dinding perbatasan antara Meksiko dan Amerika di sisi Luz. Dia didatangi oleh polisi perbatasan, yang dimana polisi tersebut sudah tahu bahwa Luz juga termasuk orang Meksiko yang akan membantu melancarkan pembunuhan John Lugin. Luz yang langsung mengakuinya, matanya langsung ditembak oleh sang polisi, yang membuat Luz langsung tergeletak. Sedangkan di sisi gereja, rupanya pembunuh bayaran Jackson juga mengincar pastor. Pastor yang mengetahui hal tersebut langsung bersiap-siap untuk melawan para pembunuh bayaran. God has mercy. I don't. Namun singkatnya, sang pastor berhasil ditembak di bagian kakinya yang membuatnya langsung tak berdaya. Singkat cerita, pastor langsung diikat di tiang salib. Di sana dia diinterogasi oleh Jackson yang juga ada di sana. Jackson menanyakan di mana keberadaan Cortez. Karena pastor yang tak mau memberitahu, maka kedua tangannya dipaku di tiang salib. Di sisi Cortez yang masih tertidur, tiba-tiba mereka diserang oleh orang suruhan Jackson. Namun dengan cepat mereka bisa membabat habis semua orang di sana. Setelah selesai, Cortez berencana kembali ke rumah Jackson. Namun saat itu, beberapa penjaga sedang menjaga rumahnya. Namun dengan mudah, Cortez bisa melumpuhkan mereka semua. Saat Cortez menginterogasi salah satu penjaga, ia mendapatkan petunjuk bahwa Jackson sekarang berada di suatu tempat dengan John Lugin. Vanish. Before I let you live. Di sisi Jackson, rupanya dia menemani John untuk berpidato. Namun saat salah satu wartawan bertanya tentang pembunuhan di gereja, membuat Jackson dan John menjadi kaget. Karenanya ada bukti terekamnya CCTV gereja dan secara langsung disiarkan langsung di acara TV. Mereka berdua yang mengetahuinya langsung pergi dari tempat itu. You could have killed me. Not with that scope. Saat di dalam mobil, mereka saling adu mulut. Namun John yang sudah muak dengan Jackson langsung menembaknya dan melarikan diri sendiri. Tak lama, datang Cortez yang melihat Jackson sudah sekarat. Di sana Jackson membocorkan semua informasi tentang John Lugin. Dan Jackson juga mengatakan bahwa John juga menyiapkan pasukan untuk menyerang balik Cortez. Cortez yang sudah dahulu mengetahuinya, dia hanya diam dan pergi lalu meninggalkan Jackson yang sudah sekarat. Masih di sisi Cortez, saat dia menanyakan di mana Luz, para sahabat Luz mengatakan bahwa Luz telah meninggal.
dan mereka juga bersiap untuk membantu Cortez untuk menghadapi pasukan John. Singkatnya, mereka pergi ke gudang tempat persenjataan, dan di sana mereka bersiap-siap menyediakan beberapa senjata untuk melawan pasukan John Lugin. Take them all down at once. Singkatnya, mereka yang sudah bersiap langsung menuju markas tempat John Lugin berada. Di sisi John, saat sampainya di markas perbatasan, rupanya dia dikhianati oleh rekannya yang pastinya adalah polisi perbatasan. No shit stains. Di sana dia disekap dan akan ditembak mati. Namun belum sempat ditembak, rupanya Cortez dan pasukannya sudah sampai di tempat tersebut, yang langsung meledakkan pintu utama. Saat mereka semua sudah masuk, terjadilah adu tembak dan adu bacok di sana. Tak lama datang ambulan, yang rupanya ambulan tersebut membawa Luz yang masih hidup. Luz yang melihat Cortez terpojok langsung menembak orang yang mencoba menahannya. Luz juga melepaskan John dari ikatannya. Dia juga menyuruh John untuk berpihak kepadanya jika John ingin hidup. John yang setuju langsung keluar dan ikut berperang. And I'm with you. Tak lama, Cortez dikagetkan dengan kedatangan Torres yang akan menantang Cortez untuk duel 1 lawan 1. Cortez yang gak kebanyakan cincong langsung menerima tantangan Torres. Namun singkatnya, Cortez berhasil menusukkan goloknya ke perut Torres, yang membuat Torres langsung tewas di tempat. Singkat cerita, malam harinya, John Lugin yang berhasil selamat mencoba untuk melarikan diri. Namun sayangnya, usahanya sia-sia karena dia berhasil ditemukan oleh anak buah polisi perbatasan yang langsung menembak mati dia. Dan film pun tamat. Oke, gimana filmnya? Lumayan keren lah ya kan? Jika kalian kurang puas dengan alur ceritanya, maka sangat disarankan menonton filmnya secara langsung. Dan itulah alur cerita dari film Machete tahun 2010. Jika kalian punya kritik dan saran, bisa komen di bawah. Untuk kedepannya mau diceritain film apa yang baru mampir, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.